meningkatkan harapan kita kepada Allah. Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang laki-laki ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia beribadah selama 60 tahun. Terus melakukan ibadah di dalam ketaatan. Ketika dia beribadah selama 60 tahun, di tempat dia beribadah, yang disebut dengan kemudian biara atau di tempat ibadahnya, maka tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang mendekat kepada tempat dia beribadah. Ternyata dia tergoda dengan perempuan itu. Singkat cerita, akhirnya dia berzina dengan perempuan itu, dan zina itu dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Setelah dia melakukan zina selama 6 hari berturut-turut, seakan-akan dia tidak percaya bahwasanya dia telah melakukan perzinahan, padahal dia telah beribadah kepada Allah selama puluhan tahun. Tapi justru dia mampu berzina dengan seorang wanita, dan itu dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Lalu kemudian dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia betul-betul tidak percaya bahwasanya dirinya bisa melakukan zina sampai berulang-ulang, dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Dia pergi, dia tinggalkan perempuan itu, dia pergi. Dia betul-betul menyalahkan dirinya tentang apa yang baru saja dia lakukan dan dia kerjakan. Saking begitu menyesali dirinya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak memperdulikan dirinya. Karena himpitan rasa penyesalan yang ada pada dadanya itu menyesakkan hatinya. Sampai pada satu waktu, ketika setelah beberapa hari dia tidak makan, jalan terus, maka dia lemah. Lalu duduk di sebuah pinggir jalan. Ketika dia sedang merasakan perihnya lambung dia, ketika tidak terasupi dengan makanan beberapa hari, tiba-tiba ada seseorang membawa roti dan memberikan roti itu kepadanya. Padahal dia tidak meminta. Dia senang, dia terima rotinya. Ketika dia sedang akan melahap roti itu, setelah beberapa hari dia tidak makan, tiba-tiba ada orang di sampingnya dalam kondisi yang sama dengan kondisi dia. Seakan-akan orang itu melihat rotinya. Lalu ketika dia melihat orang itu juga membutuhkan roti itu, padahal dia juga sangat membutuhkan roti itu untuk mengganjal perutnya setelah beberapa waktu, maka akhirnya dia potong rotinya menjadi 2. Yang satu diberikan kepada orang tersebut, yang setengah dimakan oleh dia. Kata Rasulullah, setelah itu Allah kirimkan malaikat maut dan Allah mencabut nyawanya. Ketika dia dicabut nyawanya, kata Rasulullah, nanti di pengadilan Allah dia dihadapkan kepada Allah. Lalu kemudian dia menunduk ketika ingat kepada zina yang telah dia lakukan selama 6 hari berturut-turut. Maka amal ibadahnya selama 60 tahun diletakkan pada satu timbangan, kata Rasulullah. Zinanya 6 hari berturut-turut diletakkan pada satu timbangan, satunya. Lalu ditimbang manakah yang lebih berat. Dan betapa kagetnya dia ketika mendapati perbuatan dosa zinanya selama 6 hari itu lebih berat daripada ibadah yang dia lakukan selama 60 tahun. Lemaslah dia, lunglai ketika mendapati itu yang dia peroleh. Ketika dia sudah pasrah dengan apa yang akan dia peroleh di sisi Allah, ketika zina yang dia lakukan selama 6 hari berturut-turut itu ternyata lebih berat daripada ibadahnya selama 60 tahun, maka dia sudah lunglai. Pada saat itulah Allah berkata kepadanya, saya masih punya satu amal yang belum aku masukkan pada timbangan. Orang itu kaget. Lalu bertanya, apalagi yang tersisa wahai Allah? Ada satu yang tersisa. Ketika engkau memberikan roti dengan keikhlasan kepada orang yang ada di sampingmu, ketika pada saat itu engkau sangat-sangat membutuhkan roti itu untuk mengganjal perutmu. Tapi kamu ikhlas membagi roti itu kepadanya dan berbagi. Walaupun perutmu berteriak untuk melahap roti itu semuanya. Maka dia terdiam. Kata Rasulullah kemudian, maka amalannya, roti itu diletakkan pada timbangan, zinanya selama 6 hari berturut-turut diletakkan pada timbangan yang satunya. Dan akhirnya roti yang dia bagikan separuh kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika dia memberikan roti itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Dan tidak ada maksud dia memberikan roti itu kecuali semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. Maka kemudian akhirnya roti itu menjadi lebih berat daripada zina yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Dan kata Rasulullah, akhirnya dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ini kisah yang kalau kita mengerti, menjadikan kita memahami betul. Masya Allah ya, ini kayak kabar angin dari surga. Bahwasanya para pendosa tanpa bermaksud meremehkan dosa yang telah dilakukan dan tanpa bermaksud untuk berkomitmen meninggalkan dosa,
ternyata para pendosa pun masih memiliki harapan besar untuk menuju kepada surganya Allah. Memang surga itu mahal, tetapi yang memiliki surga adalah zat yang maha pemurah dan lagi zat yang maha pengasih. Ini yang akan menimbulkan harapan kepada kita. Harapan ini harus berlandaskan kepada referensi dan kepada ilmu. Sehingga akhirnya kita betul-betul pingin bahwasanya rahmatnya Allah itu tidak ada yang mustahil bagi manusia manapun untuk memperolehnya. Dan inilah yang akan kita bahas satu persatu di dalam Syamilah series The Homeland of Shalihin. Ada kisah lagi yang diceritakan dalam kitab Al-Kamil. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Sangat cinta betul dia kepada wanita ini. Setelah dia memastikan cintanya kepada wanita ini, kemudian dia memberanikan diri untuk melawar wanita ini. Tapi ternyata keluarga besar dari wanita ini menolak. Karena keluarga besarnya sudah memiliki calon yang tepat untuk wanita ini. Dan dia menolak lamaran laki-laki ini. Padahal sang wanita pun telah jatuh hati kepada laki-laki itu. Laki-laki itu ketika lamarannya, khidbahnya ditolak, maka dia melipir, dia tinggalkan keluarga itu. Wanita ini yang dilamar oleh pemuda tersebut pun jatuh hati kepada pemuda tersebut. Saking besarnya rasa yang dia miliki kepada pemuda yang telah melamarnya dan ditolak keluarganya, maka dia menuliskan surat. Di dalam surat itu diterangkan, saya dan kamu telah terikat kepada satu rasa yang besar. Maukah kamu dan berkenankah kamu kalau kita berjumpa di suatu tempat, lalu kemudian kita bisa berbicara dari hati ke hati tentang apa yang kita rasakan? Surat itu dibungkus, dikirimkan melalui kurir yang ditunjuk oleh perempuan tersebut kepada laki-laki yang dia puja. Laki-laki itu memuja dirinya. Ketika surat itu diterima oleh sang laki-laki, maka dia membuka, lalu kemudian menjumpai tawaran dari perempuan itu untuk bertemu dan berjumpa di satu tempat tanpa diketahui sama orang lain, supaya mereka bisa merayakan rasa yang mereka miliki ketika mereka sama-sama saling memuja. Ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang betul-betul taat kepada Allah. Maka dia mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah datang tawaran kepadaku dari jalan ke neraka. Lalu kemudian laki-laki itu mengambil sepucuk surat. Dia tuliskan bahwasanya ketakutan dia kepada Allah mengalahkan rasa yang dia miliki pada hati dan pucuk jiwanya. Dikirimkanlah itu kepada sang perempuan. Ketika perempuan itu menerima jawaban dari laki-laki yang solih dan taat itu, maka sadarlah kesalahan yang dia lakukan, sadarlah dia kepada penyimpangan yang dia telah kerjakan. Dan akhirnya dari surat laki-laki itu akhirnya dia bertaubat. Perempuan itu betul-betul akhirnya taubat, dia betul-betul beribadah kepada Allah, tenggelam di dalam ketaatan dia kepada Allah. Sebagaimana laki-laki itu, dia menyimpan rasa pada satu tempat yang dia sembunyikan, dan rasa yang dia miliki tidak mengalahkan bagaimana rasa cintanya dia kepada Allah. Dua orang yang saling jatuh cinta di tempat yang berbeda, tetapi mereka saling berharap hanya kepada Allah. Masya Allah ya. Kembali sampai akhirnya perempuan tersebut, akhirnya beliau sakit, dan dalam sakitnya akhirnya berujung kepada kematiannya. Beberapa lama informasi datang kepada sang laki-laki, dan akhirnya ketika datang kepada laki-laki, Masya Allah, begitu kagetnya dia menjumpai bahwasanya wanita yang pernah dia cintai ternyata telah meninggal dunia. Sang laki-laki berusaha untuk mencari informasi di mana kuburannya. Dia datang kepada kuburannya, mendoakan, lalu memintakan ampunan untuk wanita ini. Setelah dia ziarah kepada makam wanita ini, maka kemudian diceritakan, maka laki-laki ini akhirnya beberapa hari kemudian dia bermimpi menjumpai wanita itu di dalam mimpinya di tempat yang sangat indah sekali. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, Masya Allah ya, ini tempat apa? Ini surga yang dijanjikan Allah kepadaku. Atas ketaatan dan ketakutanku kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Maka laki-laki ini berkata, andaikan aku bisa bersamamu di sini. Maka perempuan itu berkata, bukan saatnya hari ini kamu bertemu denganku di sini. Apakah aku bisa berjumpa di tempat ini yang dihalalkan oleh Allah? Bisa. Teruslah melakukan ketaatan. Teruslah melakukan ibadah. Teruslah kemudian melakukan ibadah dan ketaatan. Maka akhirnya laki-laki ini kemudian bangun dari mimpinya, dia terus melakukan ketaatan, dia terus melakukan ibadah. Ketika dia melakukan ketaatan dan ibadah, tidak selang beberapa lama setelah itu dia sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Para ulama menuliskan, ada yang berkata, saya berprasangka dua orang yang saling memiliki rasa dan menahan rasa karena takutnya mereka kepada Allah,
maka mereka dipertemukan oleh Allah di tempat yang Allah halalkan, yaitu adalah di dalam surga, ketika ketakutan mereka lebih besar daripada rasa yang ada pada hati mereka.